Salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Yeni Triarta Emin yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Diakon Korintus Anggen sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah hari ini. Penatua dan diakon lingkungan pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Anggun Angelia Mantari yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Diakon Herna Tutiasi dan Febria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selama beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita Jumat hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Oktavianti STH. Petugas mimbar penatua diakon dari lingkungan pelayanan 1 dan 2 dan 3. Liturgus Penatua Ipun Elizabeth. Song leader Penatua Mariana dan Adeline Febriana. Pemain keyboard Penatua Mardi Ampung SPD. Liturgi hari pengucapan syukur dan 187 tahun pekabaran Injil GKE akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Yang kedua, berita keuangan tidak ada perubahan. Rincian bisa dilihat di berita Jumat. Yang ketiga, berita kebaktian dan lain-lain. Isi berita sebagai berikut. Yang pertama, ibadah seksi pelayanan Bapak-Bapak dilaksanakan di tempat Bapak Ros R. Suparsono, lingkungan pelayanan 2, yaitu pada hari tanggal Senin 20 Juni 2022 pada pukul 18 WIB jam 6 sore. Petugas liturgus Penatua Yekrismen, keyboard pemain musik Penatua Mardi Ampung SPD. Song leader Julantara Kaharap. Diundang Bapak-Bapak untuk hadir pada ibadah tersebut. Berita yang kedua, ibadah seksi pelayanan perempuan SPPR dilaksanakan di tempat Ibu Penatua Mariana, lingkungan pelayanan 2 pada hari ini, yaitu tanggal Minggu 19 Juni 2022 waktu pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Petugas liturgus Ibu Herlina Uda. Doa syukur Ibu Mariani Sandi. Keyboard tidak ada. Yang ketiga, ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP dilaksanakan di Gereja Betania Barimba, yaitu pada hari ini, hari tanggal Minggu 19 Juni 2022 pada pukul 17 WIB jam 5 sore. Petugas liturgus Riri Chandra. Doa sepaat Niki Putra Raya. Doa persembahan Kesia Aristi Putri. Firman Tuhan Pendeta Desi Natalia STH. Metode khotbah. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan keempat,
Ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP dilaksanakan di tempat Sanci Odelia, yaitu pada hari tanggal Senin 20 Juni 2022 waktu pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Petugas Liturgus Griselda Desmonda. Doa persembahan Mesia Jepanya Ye. Firman Tuhan Pendeta Desi Natalia STH. Diundang remaja pemuda untuk hadir pada ibadah tersebut. Dan kelima, akan diteguhkan nikahnya pasangan yang berbahagia Naomi Indah Sari Eskom, putri kedua dari Bapak Penatua Mardi Ampung SPD dan Ibu Diakon Estonerima, dari Jemaat GKE Barimba, dengan Yeremia Eskom, putra kedua dari Bapak Paujiono dan Ibu Husna, dari Jemaat Loksado, yang akan dilaksanakan yaitu pada hari tanggal Sabtu 9 Juli 2022 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi, tempat Gereja Betania Barimba. Yang keenam, akan diteguhkan nikah pasangan yang berbahagia Nina Oktavia SH, putri dari Bapak Diakon Redi Apili dan Ibu Mariti, dari Jemaat GKE Barimba, dengan Riandra Pernanda, putra dari Bapak Konrad Rojen Suhut Sut dan Ibu Nur Nopriana SE, dari Jemaat GKE Kalawak Kuala Kapuas, yang akan dilaksanakan yaitu pada hari tanggal Kamis 14 Juli 2022 waktu pukul 9 WIB jam 9 pagi, tempat Gereja Betania Barimba. Dan yang ketujuh, dari MPH Jemaat GKE Barimba, diberitahukan kepada remaja pemuda yang sudah mendaftar untuk mengikuti pelajaran katekisasi, diharapkan kehadirannya pada hari ini, hari tanggal Minggu 19 Juni 2022 waktu pukul 10.30 WIB atau selesai ibadah di gereja, tempat Gereja Betania Barimba. Demikian pemberitahuan ini disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Daftar nama-nama. Yang pertama, Fiona Adelina Toli. 2, Opilia Lindi Agresia. 3, Yohana. 4, Juliati. 5, Christian Jonendi. 6, Selpa Repianti. 7, Olivia Sinta. 8, Christina Amelia. 9, Junior Brian Tanjung. 10, Salju F.W. Tanjung. 11, Raditya Effendi. 12, Justin Patrick. 3, Riri Chandra. Berita keuangan yang baru masuk hari ini. Yang pertama, kolekte SHM berjumlah 77.000. Yang kedua, persembahan syukur Krista Yuni 1 juta. Persembahan syukur ultah ke-63 Yeni 150.000. Persembahan syukur ultah kedua tahun Jonathan Junior Harrison 200.000. Dan yang kelima, persembahan syukur ultah ketiga tahun Depan Ananda Setiawan 100.000. Ada berita tambahan, sebuah undangan dari Majelis Resort Kapuas Seberang, Komisi Pelayanan Perempuan, Kuala Kapuas, 22 Juni 2022, kepada yang terhormat Ketua SPPR GKE Barimba beserta anggota di tempat.
perihal undangan kebaktian KPPR Resort Kapuas Seberang. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan rasa syukur dan sukacita, Komisi Pelayanan Perempuan Resort Kapuas Seberang mengundang ibu-ibu SPPR Seresort Kapuas Seberang untuk dapat hadir dalam ibadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Jumat 24 Juni 2022 waktu 15 WIB sampai selesai atau jam 3 sore. Tempat Gereja GKE Sepasa, petugas SPPR Galilea, Pendeta Pelayanan Pendeta Maria Prahesti STH MM, kegiatan ibadah CCA. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Kapuas Seberang, Ketua Desi Susilawati SPD, Sekretaris Mariana Lampang, mengetahui Resort Kapuas Seberang Pendeta Oktavianti STH. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu liturgi tata ibadah model 1 bersama dengan jemaat. Sementara pendeta, penatua, dan diakon yang akan bertugas masuk ke ruangan ibadah, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 dan dari bait 1 dan kedua. Pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian kami undang untuk bangkit berdiri. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Jemaat undang bangkit berdiri. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, curahkan kurnia. Kita awali ibadah kita dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucapkan syukur dalam doa. Kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 26, Mampirlah dengan Tuhan, dari ayat 1 sampai yang kedua. Mampirlah dengar doaku,
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucapkan syukur. Mari kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa terhadap Engkau, terhadap sesama kami, terhadap alam dan seluruh ciptaan-Mu. Kami lupa berbalas kasihan terhadap sesama ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami. Kami sering berlaku kurang adil, hidup untuk diri kami sendiri. Kami lalai terhadap pekerjaan dan pelayanan kami. Kami lalai dalam berdoa dan beribadah kepadamu. Pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami mengingatkan betapa lemah firman hidup kami. Ampuni dosa kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dan menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayani kami untuk berbakti hari ini. Kiranya pujian dan doa firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Yang demikian bunyinya. Elia naik ke surga. Menjelang saatnya, Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulnya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tengah yang kering. Dan sudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kuminta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya.
Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya, lalu ia direngutnya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, "Roh Elia telah hinggap pada Elisa." Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu itu ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Allah, roh Tuhan, dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau gunung dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang. Orang-orang itu mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Sedemikianlah jauh pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi ini. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang Jumat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyanyi dari Kidung Jumat nomor 49 dari 1 yang sampai yang kedua. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Firman selik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Yunin Triata M. Mint, kita akan mendengar puji-pujian dari lingkungan pelayanan 3.
Jemaat sekalian yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita saat ini diambil dari Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersuka cita hari Minggu ini kami kembali ada di gereja ini. Itu semua karena penyertaan Tuhan. Biarlah ya Tuhan kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami, sehingga kami boleh memusatkan perhatian kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Walaupun Tuhan tahu banyak hal saat ini yang sedang kami pikirkan dan juga yang sedang kami rasakan, kami percaya hari ini, saat ini adalah kesempatan baik kami yang ada di gereja ini ataupun mereka yang ada di rumah mereka masing-masing yang menyiapkan diri untuk ibadah. Kami mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan akan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus biarlah Engkau senantiasa menyertai kami. Amin. Markus pasalnya yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-29 dengan perikop Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Amin. Jemaat sekalian, cerita tentang Yesus menyembuhkan orang sakit, Yesus membangkitkan orang mati, bahkan juga perempuan yang sakit pendarahan ini bukanlah cerita atau bukanlah saat ini saja baru kita baca. Apalagi bagi Bapak Ibu yang sudah membaca Alkitab berulang-ulang kali selesai dari kitab Kejadian sampai Wahyu secara berurutan. Saya percaya barangkali ada yang hadir di gereja ini yang sudah membaca Alkitab ini berurutan dari awal berurutan sampai akhir. Barangkali sudah ada yang habis. Kalau saya, Bapak Ibu sering baca Alkitab. Saya juga sering mencobanya dari awal, tapi sayangnya dia aku bingatan dai tenteng yang tukuh jembasa aku paksa mulang ahinai. Barangkali Bapak Ibu ada yang sudah membaca Alkitab ini dari awal sampai akhir, tidak hanya 1 kali, 2 kali, barangkali 3 kali, dan jangan putus. Lakukanlah berulang-ulang kali, itu tidak jadi masalah. Dan di sini, hari ini, ketika nas ini ditetapkan di dalam almanak nas GKE, hal ini ingin mengingatkan kembali, siapa Yairus? Saat itu dikatakan Yairus adalah kepala rumah ibadah. Artinya dia adalah orang yang terpandang, orang yang dikenal. Seperti Bapak Ibu, ya kalau boleh saya katakan saya ini orang yang terkenal ya.
Bayangkan nih pire uras tuh anak ungkop peng gereja, uras kesene aku. Tapi coba isek dengang ko. Angkat lenge. Bu pendeta kesena maku. Tahi ku payah mata bau hello. Ngasene kata kan? Kenal tidak saya? Yairus orang yang sangat dikenal. Dia adalah kepala rumah ibadat. Apalagi bagi orang yang taat beribadah, rajin datang ke rumah ibadat. Siapa yang tidak mengenal Yairus? Tetapi saat itu Yairus di dalam kedudukannya, jabatannya, siapa Yesus saat itu? Yesus belum mereka pahami betul seperti yang kita pahami saat ini. Dia ewen ketahuan dengan pasti, dengan jelas ewe Yesus, bahwa dia adalah seorang penyelamat, dia adalah seorang juru selamat, dia adalah seorang penebus dosa. Belum mereka sadari saat itu. Yang mereka sadari hanyalah Yesus seorang guru besar yang memiliki kuasa, yang kata-katanya sungguh bijaksana, menyenangkan, menenangkan. Bahkan yang ia lakukan itu sungguh luar biasa. Bahkan semua yang ia katakan telah dikatakan juga oleh para nabi yang terdahulu. Inilah Yesus pada zamannya, sehingga ia dikatakan adalah seorang guru. Tetapi seorang Yairus, dia lebih dikenal, dia lebih terkenal dan memiliki kedudukan pada saat itu. Tetapi apa yang ia lakukan? Dengan keyakinannya, dengan kepercayaannya, seperti kita sebagai orang tua. Ketika anak kita sakit, elah aja haban pehe kilau anak Yairus. Anak kita yang demam, batuk, pilek saja, kita lihat dia batuk, kita lihat dia pilek, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ancap milik paracetamol, ancap manggo obat, balasut biti ancap ki mengompres, kilain ampi cara mangat wasut tadi mandai. Itulah kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Kita peduli dengan mereka. Kita tidak mengabaikan. Barangkali Bapak Ibu pernah melakukan, barangkali berangkat dari rumah dia bingat kari basandal, tapi mangga paracetamol, anak tuh balasut, anak biasa step misalnya. Kita akan gelabakan ketika tahu panasnya lebih dari 37. Kita akan waspada. Kadangkala seringkali kita dapati di puskesmas atau di rumah sakit, orang tua tidak sadar sandal bikin sila, dia basandal, balau dia basarak, kuah bahin mandu igin hindai, baju berabit, selawar berabit. Pernah Bapak Ibu mengalami hal yang demikian begitu? Ketika mengantarkan anak kita yang sudah kita anggap bahwa keadaannya sungguh sangat memprihatinkan kita. Itulah Yairus. Dia tidak peduli lagi akan pangkatnya, kedudukannya saat itu, kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dia datang menjumpai Yesus karena rasa cemasnya, rasa khawatirnya, apapun akan ia lakukan asalkan anaknya sembuh. Bukankah itu yang Bapak Ibu lakukan? Termasuk saya juga. Saya akan lakukan apapun untuk mendapatkan kesehatan bagi anak saya. Itulah Yairus. Yairus yang pertama. Kemudian kita melihat ada orang yang kedua, yaitu perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Bapak Ibu, bagi saya sebagai seorang perempuan, membayangkan kata yang 12 tahun ini saja, tidak perlu yang 12 tahun, hanya sakit menderita pendarahan saja, saya sungguh luar biasa sedih mendengarnya. Ketika ibu-ibu yang melahirkan yang harus pendarahan, itu pun memerlukan perawatan dan penanganan khusus. Hanya beberapa saat ya setelah melahirkan, itu akan berdampak dan berakibat fatal. Apalagi yang sudah 12 tahun, bayangkan ketika dikatakan lagi di sini, dia telah menghabiskan segalanya. Tetapi bagaimana keadaannya? Dikatakan keadaannya semakin memburuk. Nas kita hari ini jelas mengatakan keadaan kita semakin memburuk. Kita bisa merasakan Bapak Ibu, begitu dia sangat menderita, begitu dia sangat berputus asa dengan keadaan tubuh yang lemah dan keadaan tubuh yang tidak berdaya, dia berupaya mengobati dirinya, dia berupaya datang ke berbagai tabib, menghabiskan segala apa yang ia punya, tetapi sama sekali tidak ada tanda-tanda kesembuhan yang diberikan kepadanya. Seandainya kita dalam posisi seorang perempuan ini, apa yang akan kita lakukan?
tahu bau cap terai Tuhan umbet aku sambayang ngahusi. Ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin baca Alkitab, ketika kita rajin beribadah, ketika kita mendapatkan sesuatu penderitaan seperti yang perempuan ini rasakan, dia kemanga-manga. Tapi apa yang ia katakan? Pada ayat yang ke-29, ini sungguh pernyataan yang luar biasa dari iman kepercayaan yang ia miliki. Ayat 28, ia berkata, perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Lalu mahanya alita jitena zaman Yesus bu pendeta, jaka Yesus do mahwayatu asal tege iye ni jakawan pai gikele aku. Elak sampai berpikiran kote. Asal ku jamah saja jubahnya, artinya apa? Dengan penuh keyakinan, dengan penuh kepercayaan, dia sungguh sangat percaya akan kuasa yang ada pada diri Yesus itu. Padahal saat itu Yesus belum membangkitkan anak Yairus, belum. Kalau Bapak Ibu mau tahu cerita selanjutnya, itu bisa Bapak Ibu baca, karena pada ayat yang ke-35 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Karena Bapak Ibu masa menjadi bulik kaum. Dari sini jemaah sekalian kita bisa melihat Yairus, kepala rumah ibadah, kemudian juga wanita, seorang perempuan ini yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Mereka dalam keadaan yang sungguh sangat kuanolona nare, sudah tidak berdaya lagi, tidak mampu berkata apa-apa lagi. Berbagai upaya telah mereka lakukan, berbagai upaya telah mereka perbuat sebisa mungkin. Bisa jadi pada saat itu mereka adalah orang-orang yang berputus asa. Bisa jadi saat itu mereka adalah orang-orang yang tertekan. Bisa saja saat itu adalah mereka merasa adalah mereka dalam keadaan terburuk, mereka sangat menderita, mereka sangat terbeban. Bisa jadi yang ada dalam pikiran perempuan itu, apakah saya ini adalah orang yang paling berdosa? Apa salah saya? Apa dosa saya sehingga saya harus menderita seperti ini? Bahkan juga barangkali tidak ada keinginan lagi untuk berharap lebih banyak, pasrah. Mana ampi galing konitah nunggu tisa. Tetapi nas ini mengingatkan kita kembali, ketika kita dalam keadaan terlemah dalam hidup kita, dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan masalah yang terberat sekalipun, bahkan barangkali kita tidak berani menghadapkan muka kita kepada tetangga, orang lain yang ada di sekitar kita, apalagi datang ke gereja ini, kita diingatkan masih ada harapan, masih ada kekuatan di dalam nama Tuhan, dan jangan pernah berhenti berharap. Ini yang diingatkan kepada kita. Karena apa? Seperti yang kita sering katakan, bagi Tuhan tak ada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan kita juga harus ingat, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Karena itu tetap yakin. Dan kemudian yang kedua, barangkali kita merasa kita bukanlah siapa-siapa, tetapi nyata Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan ini orang yang berbeda 180 derajat, yang terkenal dan yang tidak terkenal. Tetapi kasih Yesus dia berikan sama. Yesus tidak pandang Yairus sebagai kepala rumah ibadat lalu aku harus nengak akan anak Yairus karehi kau. Tidak. Bahkan perempuan itu sembuh sebelum Yesus membangkitkan anak Yairus. Artinya kasihnya dinyatakan kepada siapapun, semua orang, baik yang paling hina di dunia ini, yang paling berdosa, bahkan kita yang paling beriman dan yang paling taat beribadah sekalipun, kasihnya diberikan kepada kita. Karena itu baiklah hari ini ketika kita membaca firman Tuhan dari Markus pasalnya yang kelima ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-29 ini, kita diingatkan, tetaplah berharap. Jangan pernah berputus asa dalam keadaan sesulit apapun hidup kita.
percayalah, Tuhan selalu menyertai kita. Karena apa yang kita rasa, apa yang kita derita, itu bukan semata-mata karena dosa dan kesalahan kita, tetapi karena Tuhan ingin kita lebih dekat kepadanya. Tuhan ingin kita lebih kuat karena penderitaan permasalahan yang kita alami, itu semua Tuhan berikan kepada kita karena Tuhan tahu kita mampu menghadapinya, bahkan menyelesaikannya dan merasakan berkat Tuhan sehingga kita bersyukur kepadanya. Dan ingatlah bahwa kasih Tuhan itu dinyatakan kepada setiap orang. Tetap yakin, tetap percaya, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita semua, bagi saya dan Bapak Ibu yang ada di gereja ini, bahkan juga yang ada di rumah masing-masing. Tuhan selalu memberkati dan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan, seringkali kami merasa ketika kami berhadapan dengan masalah, ketika apa yang kami lakukan itu tidak berhasil, ketika usaha kami gagal, bahkan ketika kami melakukan dosa, ya Tuhan, kami seringkali merasa kami bukanlah orang yang layak, kami bukanlah orang yang pantas menerima kasih-Mu, menerima pengampunan bahkan belas kasihan Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur karena pada saat ini kami diingatkan kembali bahwa kasih Tuhan itu nyata bagi siapapun juga yang selalu setia, yang selalu kuat dalam iman kepercayaan, bahkan yang selalu berserah dan bersandar berharap pada Tuhan saja. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan yang tidak berdaya, ya Allah Bapa, kuatkanlah mereka. Bagi saat ini saudara-saudara kami yang dalam keadaan titik terlemah mereka, bagi yang merasa sakit penyakit mereka tidak akan pernah berkesudahan, bagi mereka yang saat ini sudah berhenti berharap, bagi mereka yang pasrah, bagi mereka yang sudah tidak tahu harus berbuat dan melakukan apa lagi, Tuhan kuatkan mereka melewati siapapun juga. Tuhan yakinkan mereka bahwa Engkau selalu ada bagi mereka. Tuhan sadarkanlah mereka supaya mereka jangan menjadi orang-orang yang berputus asa dan tidak berpengharapan. Karena di dalam nama Yesus kami selalu mendapat kekuatan. Tolonglah kami untuk tetap setia, menjaga iman kepercayaan kami dengan penuh ketekunan. Dan juga supaya kami menyadari bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi orang-orang tertentu, tetapi kami pun, siapapun kami, Tuhan selalu ada bagi kami. Saat ini juga Bapa, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Barimba ini, dalam segala aktivitas pekerjaan mereka sebagai orang tua. Ketika mereka bekerja, entah itu sebagai pegawai negeri, entah itu sebagai polisi, tentara, kemudian juga mereka yang bertani, mereka yang berdagang, mereka yang menjadi nelayan, atau apapun usaha pekerjaan mereka Tuhan. Biarlah semuanya Engkau berkati ketika mereka mengerjakannya dengan takut akan Engkau. Segala apa yang mereka upayakan dan kerjakan berhasil, sehingga mereka boleh menikmati hasil dari jerih payah mereka, jerih lelah mereka. Bahkan juga ya Allah Bapa, bagi jemaat-Mu yang ada di Barimba ini, persekutuan mereka, kiranya juga Tuhan selalu menyertai mereka. Dan juga bagi majelis jemaat Barimba ini khususnya, Tuhan Engkau menyertai penatua diakon yang telah dipercayakan oleh jemaat. Biarlah kepercayaan yang telah diberikan itu mereka pergunakan dengan baik, supaya mereka dapat melakukan pelayanan mereka dengan penuh sukacita, dengan takut akan Tuhan, dan semata-mata demi kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Bahkan melewati majelis jemaat Barimba ini pun mereka dapat mengkoordinir pelayanan-pelayanan lewati ibadah-ibadah ataupun pelayanan kasih yang mereka lakukan, sehingga seluruh jemaat yang ada di tiap-tiap lingkungan itu pun dapat merasakan pelayanan mereka, dapat terlayani. Kami percaya Tuhan Engkau memampukan mereka. Bahkan juga saat ini kami berdoa bagi Ibu Pendeta Oktavianti yang saat ini dalam keadaan fisiknya yang kurang begitu sehat.
Ya Allah Bapa, sertailah dia, kuatkanlah dia, berikan kesehatan, kekuatan kepadanya. Melewati makanan, minuman ataupun obat-obatan yang ia konsumsi, ia boleh memperoleh kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Kuatkan dia Tuhan, biarkan dia mampu kembali beraktivitas seperti sedia kala. Biarlah Tuhan Engkau selalu menyertai dia, menyertai suami dan juga anak-anaknya, yang selalu memberikan semangat kepadanya di dalam pelayanannya di jemaat Barimba ini. Terima kasih Allah Bapa atas semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Kami percaya kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepadanya, dan Tuhan juga yang memampukan dia untuk melakukan yang terbaik bagi jemaat di Barimba ini, bahkan bagi resort Kapuas Seberang. Kami serahkan dia Bapa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pulihkan keadaannya, dan Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara dia dan juga keluarganya. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang boleh merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka, yaitu bagi Jonathan Junior Harrison yang kedua tahun, bagi Depan Ananda Setiawan yang ketiga tahun. Ya Allah Bapa, kami selalu mengharap belas kasihan-Mu, sehingga Engkau menolong orang tua mereka masing-masing, bisa menjaga, memerawat, memelihara mereka dalam masa pertumbuhan mereka. Di usia 2 tahun dan 3 tahun ini adalah masa tahap perkembangan mereka, di mana mereka mulai mengenal, di mana mereka mulai memahami, bahkan belajar akan situasi yang ada di sekitar mereka. Karena itu lindungilah, berkatilah masa tumbuh kembang mereka, biarkan mereka selalu sehat Bapa. Dan juga kami berdoa bagi Lisa Tiurma Nauli Simbolon yang boleh berusia 17 tahun. Ini adalah masa yang boleh membahagiakan bagi Lisa Tiurma Nauli Simbolon. Biarkan dia merayakan hari ulang tahun kelahirannya yang ke-17 tahun dengan penuh ungkapan syukur, dengan penuh sukacita, dan kuatkan iman kepercayaannya Tuhan. Karena di usia ini juga dia juga harus memilah mana yang baik dan tidak bagi masa depannya. Namun kami percaya Tuhan selalu menuntun langkahnya. Begitu juga bagi Adrianson Asongan yang berusia 58 tahun, dan juga bagi Yeni yang ke-63 tahun, dan juga bagi Ibu Yante Suri yang ke-62 tahun. Ya Allah Bapa Tuhan kami, di usia mereka saat ini, biarkanlah mereka bersyukur dan bersukacita atas kesehatan, umur panjang, keluarga yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Biarkanlah segala yang telah mereka lakukan semasa hidupnya sampai usia mereka saat ini, kiranya mereka boleh memetik hasilnya. Dan biarkan mereka bersyukur karena Tuhan telah memampukan mereka melakukan segala sesuatu pekerjaan di dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan masih berikan kesempatan untuk mereka menikmati hidup mereka di dunia ini dengan penuh sukacita. Berkatilah mereka Bapa, biarkan mereka selalu berserah hanya kepadamu. Saat ini juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan yang tetap, kiranya juga Tuhan menyertai mereka. Bahkan juga bagi anak-anak yang telah lulus sekolah, bahkan juga yang bagi telah mengikuti ujian, biarkanlah ya Tuhan mereka boleh mendapatkan hasil yang terbaik. Dan juga bagi anak-anak yang merencanakan akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, berikanlah kesempatan Tuhan kepada mereka untuk mendapatkan jurusan ataupun universitas yang sesuai dengan harapan mereka. Berkati usaha pekerjaan orang tua mereka sehingga mereka boleh mencukupi kebutuhan dan biaya kuliah anak mereka yang telah mereka rencanakan. Bahkan juga bagi anak-anak kami yang masih belum memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kami percaya Tuhan, bukan berarti mereka tidak memiliki kemampuan, bukan berarti mereka tidak mampu, tetapi Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidup mereka. Tuhan telah rancangkan yang terbaik. Karena itu biarlah mereka selalu berharap dan berserah kepadamu, biarlah mereka tetap berpengharapan dan tidak berputus asa. Bahkan juga jemaatmu saat ini yang dalam keadaan hamil, Tuhan jaga kehamilan mereka. Bagi mereka yang dalam rumah tangga mereka masih menantikan kehadiran hati mereka, kehadiran anak dalam rumah tangga mereka, ya Allah Bapa, sertailah. Kiranya Tuhan berikan kesempatan untuk mereka mendapatkannya. Namun kami percaya Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup keluarga Kristen mereka. Ya Allah Bapa Tuhan kami, bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini, khususnya provinsi kami Kalimantan Tengah, Kabupaten Kapuas, Kelurahan Kabupaten Kapuas, Kecamatan Kapuas Hilir, dan juga Kelurahan Barimba ini khususnya,
Tuhan berkati para pemimpin kami supaya kami juga dapat merasakan bagaimana pemerataan pembangunan keadilan melalui pimpinan mereka, dan biarlah mereka memimpin dengan takut akan Engkau. Allah Bapa Tuhan kami selalu ingin berdoa dan berserah hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum persembahan kita kumpulkan, kita mendengar puji-pujian dari SPB Jumat DKE Berimba. Judul lagu Yesus yang Ku Percaya.
Ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur dan mengarahkan nas pengantar dari persembahan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mazmur 58 ayat 1 Tarawari 29:17a. Mari kita berdoa. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama menumbuhkan, menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan bahwa Allah akan melimpahkan ganda sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan nyanyian dari Kidung Jumat 289, Tuhan Pencipta Semesta, sampai dengan persembahan selesai dipersembahkan. Sungguh besar
Jemaat berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi
Tuhan.